Permasalahan sampah di Indonesia hingga kini masih jauh dari kata selesai, bahkan semakin kompleks. Menurut data informasi pengelolaan sampah nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022, dari 2002 kabupaten kota se-Indonesia, jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21,1 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut, sebanyak 34,29% atau 7,2 juta ton belum terkelola dengan baik. Upaya untuk bisa mengelola sampah yang tepat dengan mengedepankan prinsip ekonomi sirkular untuk meningkatkan manfaat ekonomi dari sampah terus dilakukan sejumlah pihak. Di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruk Legi, terdapat tempat pengelolaan sampah terpadu, Refuse, Drive, Full atau RDF, yang berhasil mengubah sampah menjadi sumber energi terbarukan sebagai pengganti batu bara. Diresmikan sejak Juli 2020 silam, TPST RDF lahir untuk mengatasi persoalan sampah di Cilacap yang terus meningkat, sementara kapasitas lahan pembuangan sampah semakin terbatas. Jumlah penduduk yang semakin meningkat berimbas pada kenaikan jumlah sampah, sehingga Pemkab Cilacap melakukan inovasi. Seperti kabupaten kota yang lain, kami melakukan pengelolaan dengan sistem open dumping. Open dumping itu sampah yang diangkut oleh truk sampah langsung dibuang ke hamparan, diratakan, dah begitu saja. Inilah yang menjadi dasar pemikiran Pemkab Cilacap untuk melakukan upaya terobosan-terobosan, sehingga akhirnya kami mendapatkan kesempatan yang pertama di Indonesia ini mendapatkan hibah untuk pembangunan TPST RDF. Berdiri di atas lahan seluas 3 hektar, pembangunan TPST RDF ini melibatkan sejumlah pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta. Pengelolaan sampah menjadi RDF atau bahan bakar alternatif yang berasal dari sampah ini menjadi tonggak sejarah baru dalam penanganan sampah di Indonesia. Dalam sehari, tempat ini mampu mengolah hingga 160 ton sampah RDF. Setelah 4 tahun kita beroperasi, incoming material daripada sampah perkotaan ini sekitar 150 sampai 170 ton sehari. Itu akan menjadi produk kira-kira 60 sampai 80 ton per hari, dan itu langsung dibawa ke pabrik. Kemudian di sana kita pakai untuk menggantikan batu bara. Sampah yang dihasilkan dari sejumlah wilayah di Cilacap akan ditimbang sebelum memasuki wilayah TPST RDF Jeruk Legi. Sampah kemudian akan dibawa ke Picking Bay Arena. Di tempat ini, para pekerja hijau atau pemulung binaan Dinas Lingkungan Hidup Cilacap akan memilah sampah. Sampah seperti plastik, botol, maupun kertas akan dipisahkan untuk kemudian dijual. Sementara sampah yang tidak lagi bisa digunakan akan diangkut menggunakan alat berat untuk dimasukkan ke mesin pencacah. Selesai dicacah, sampah kemudian akan dikeringkan selama 21 hari. Terakhir adalah proses pengayakan. Mesin ini akan mengeluarkan jenis output yakni reject, produk RDF, dan residu. Perbedaan ketiganya terdapat pada ukuran. Dari 160 ton, itu 40%-nya menjadi produk, dan ini diangkut ke PT SBI, off-taker kami, dan ini menjadi salah satu pemasukan untuk membangun pendapatan asli daerah Kabupaten Cilacap. Selanjutnya, produk RDF yang dihasilkan dari TPST RDF ini akan dikirim ke off-taker sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara di salah satu pabrik semen ternama di Indonesia. Selain memanfaatkan sampah dan menghemat ongkos produksi, penggunaan RDF sebagai bahan bakar pengganti batu bara juga bisa menciptakan lingkungan lebih baik. RDF ini kan karena menggantikan batu bara, dia akan mengurangi CO2 emisi yang kita rilis ke lingkungan. Sampah yang sudah tak bernilai dan terbuang begitu saja di TPA kini bisa disulap menjadi barang dengan nilai ekonomi tinggi. Tak hanya dijadikan aneka kerajinan tangan dan mebel, sampah nyatanya bisa bermanfaat untuk menjadi energi terbarukan pengganti batu bara. Sejumlah inovasi tersebut bukan hanya dapat membawa perubahan yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah sampah, tapi juga memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Memastikan pengelolaan sampah di tanah air bisa berjalan secara efektif dan berkelanjutan, diperlukan adanya kolaborasi dan kesadaran bersama, mulai dari pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.